Katanya dan katanya. Maka itulah katanya ini adalah perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembahasan syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, dari kitab Bulughil Maram. Dan kita masih dalam pembahasan bab al-bir was-silah, berbuat baik dan menyambung silaturahim. Dan yang kita masih kaji adalah hadis ketiga yang berkaitan dengan perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Baik, kita ulang kembali pembacaan hadisnya. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikum huquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup hanya sekedar bisa menuntut hak sementara tidak menunaikan hak orang lain, dan mengatakan katanya begini dan katanya begitu. Kemudian terlalu banyak bertanya atau meminta dan menyia-nyiakan harta. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang durhaka kepada orang tua, bagaimana terharamannya dan dampak buruknya. Kemudian juga sudah kita bahas terkait mengubur anak perempuan hidup-hidup dan juga berkaitan dengan larangan hanya sekedar bisa menuntut hak dan tidak bisa menunaikan hak orang lain. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas yang berikutnya, yaitu qila wa qal. Di antara larangan lain adalah qil wa qal. Qila wa qal, kata suka mengatakan katanya begini dan katanya begitu, atau dalam bahasa lainnya adalah suka menggosip, ya, suka menggosip. Tapi qila wa qal, kalau dilihat dari terjemahan maknanya,
adalah menyebarkan suatu berita hanya berlandaskan pada katanya, tanpa terlebih dahulu mengecek sumber dan kebenaran beritanya. Jadi qila wa qal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Renda Andirja hafizahullah ta'ala dalam kitab syarah beliau ini, adalah menyebarkan suatu berita hanya berlandaskan pada katanya, tanpa terlebih dahulu mengecek sumber dan kebenaran berita. Sehingga kalau kita menyebarkan berita, meskipun dengan mengucapkan katanya sih begini, tapi berdasarkan sumber yang benar, saya dapatkan berita bahwa dikatakan hari ini akan terjadi demikian-demikian, atau direncanakan akan demikian dan demikian. Nah, ketika kita sampaikan itu berdasarkan berita dan sumber yang benar, maka tidak mengapa. Yang dilarang adalah ketika kita mengatakan katanya tanpa ada cross check berita terlebih dahulu, maka ini sesuatu yang terlarang. Imam As-Suyuti juga mengatakan bahwa orang yang suka menyebarkan qila wa qal, ia adalah seseorang yang selalu tenggelam dalam berita-berita manusia dan cerita-cerita yang tidak bermanfaat berupa keadaan dan perilaku mereka. Jadi tenggelam dalam berita-berita yang tersebar di tengah masyarakat dan hanya berlandaskan kepada katanya dan katanya. Qila wa qal. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan tentang makna dari qila wa qal. Yang mana qila wa qal itu bermakna dua hal. Qila wa qal bermakna dua hal. Yang pertama adalah mengutip atau menyebarkan semua berita yang didengar. Yang didengar. Misalkan ada seorang wanita mendapatkan kabar dari sahabatnya. Bu, tahu nggak Bu? Nah, mulai dari informasi yang didapatkan, langsung dia telan bulat-bulat tanpa cross check tentang kebenarannya, dan ia ikut menyebarkan kepada yang lainnya. Ini makna qila wa qal yang pertama. Dia mengatakan, katanya loh, ya, si fulan mengatakan ini, dengar-dengar beritu ya begini kabarnya. Saya dengar-dengar sih seperti ini. Terus yang informasi yang didapatkan di awal itu terdiri dari dua kata. Ketika berpindah kepada yang lain jadi tiga kata. Sampai kepada orang yang ke-10 menjadi satu paragraf. Akhirnya sampai kepada orang ke-20 jadi sebuah cerpen atau novel. Berkembang ceritanya. Yang padahal informasinya hari ini kajian libur. Disampaikan kepada yang lain, hari ini kajian libur karena ustadznya gini. Besok disampaikan lagi, katanya ustadznya gini-gini ya, makanya kajian libur. Oh berubah, cerita berubah, padahal ustadz bilang, besok kajian libur ya. Dan beliau tidak menyebutkan alasan apapun, tapi kemana-mana berkembang. Qila wa qal. Ya. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, makna yang pertama. Jadi seseorang menceritakan, menukilkan, atau menyebarkan sebuah cerita tanpa diketahui kebenaran ceritanya. Hanya berlandaskan katanya dan katanya. Dan yang seperti ini disebut oleh Nabi SAW sebagai pendusta. Hati-hati. Orang yang dapat kabar sekali langsung ikut menyebarkan tanpa cross check dan mengecek kebenaran berita, itu disebut dengan pendusta. Meskipun dia hanya sebagai penerus berita, tapi dia disebut sebagai pendusta. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan, atau Rasulullah SAW sabda, "Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu sebagai pendusta, pembohong, ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Maka berhati-hati ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan dengar kabar 1, 2 langsung disebarkan kemana-mana. Ya, yang hal ini dinyatakan
pelakunya sebagai seorang pendusta. Nah, model pertama ini, ya ini orang yang sibuk dengan berita-berita gosip, desas-desus, hoax yang tidak benar. Ya, apalagi yang diceritakan, yang disampaikan, yang disebarkan adalah berkaitan dengan kehormatan seorang ustadz, ulama, pemimpin kaum muslimin. Tentu dampak yang didapatkan lebih berbahaya. Baik, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah qila wa qal, yaitu seseorang yang menyibukkan diri, menghabiskan waktunya dengan mengutip berita-berita. Berita-berita yang memang benar-benar valid. Beritanya benar. Beritanya sahih. Tetapi orang ini menyibukkan diri dengan berita-berita tersebut. Sibuk mencermati, sibuk mengutip, sibuk mengomentari. Memang beritanya benar. Tapi dia menyibukkan dirinya dengan mengomentari hal tersebut. Berita-berita viral di media sosial, media online. Sibuk mengomentari. Sibuk sebar ke sana kemari. Nah, ini juga masuk dalam kategori qila wa qal. Meskipun beritanya benar. Kalau yang pertama, itu tanpa cross check. Tanpa cross check terlebih dahulu. Katanya tanpa mengetahui kebenaran. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadits bikulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan sebagai seorang pendusta ketika menceritakan semua berita yang dia dengar. Nah, adapun yang kedua, berita yang dia sampaikan benar, tapi dia menyibukkan diri di dalamnya, menyebarkan kemana-mana. Kalau itu artis, dia sibuk mencari berita tentang kehidupannya. Ada artis menikah lagi, cerai. Artinya sedang belanja. Belanjanya ini. Kenapa dia milih tas warna ini? Bagusan warna ungu? Enggak. Ini apa hubungannya? Jadi cerita kemana-mana. Artisnya sedang ke salon. Artisnya sedang dan macam-macam. Meskipun yang dia sampaikan adalah benar, tapi ketika dia menyibukkan diri dengan hal tersebut, maka masuk dalam kategori qila wa qal yang tidak disukai dan dilarang di dalam Islam. Dan ini bisa juga terjadi di kalangan para tulabul ilm, yang mana mereka sibuk membicarakan ustadz-ustadznya. Ya. Ustadznya kawin lagi, jar. Ustadznya seperti ini. Ustadznya seperti itu. Meskipun berdasarkan informasi dan berita yang ada memang benar. Tetapi para hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang menyibukkan diri dengan perkara-perkara tersebut, maka masuk di dalam makna qila wa qal yang dilarang dan dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi qila wa qal bisa bermakna menyebarkan berita yang tidak pasti kebenarannya, yang ini bisa berujung kepada dusta. Yang kedua, menyebarluaskan, menyibukkan diri dengan berita-berita yang memang benar, tapi dia tersibukkan dengan hal tersebut. Padahal hal itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Hanya sekedar, ya tadi, jadi bahan pembicaraan. Dan justru yang kedua, bisa menjatuhkan seseorang kepada perbuatan ghibah. Ghibah. Dan ghibah itu membicarakan orang lain tentang berita yang benar. Itu. Tapi kalau fitnah, ya dusta. Fitnah itu penuh dengan kedustaan. Tapi kalau ghibah, ya seseorang menceritakan dan membicarakan aib orang lain, itu ghibah. Nah, dan dua-duanya merupakan perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah Tabaraka Rahman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innallaha yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mas." Sungguhnya Allah benci kalian berbuat qila wa qal, jadi katanya-katanya, kathratas su'al, banyak bertanya atau meminta, dan banyak menyia-nyiakan harta. Dan
disebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum perbuatan qila wa qal dalam surat An-Nur ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi penjelasan ayat ini bahwa orang-orang yang suka ya membicarakan atau bahkan menyiarkan, menyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang kaum muslimin, ya, maka ini termasuk di antara perbuatan terlarang yang mana akibatnya sebagaimana disebutkan bahwa dia akan mendapatkan azab yang pedih. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini merupakan pendidikan dan hukuman bagi siapa saja yang mendengar berita buruk lantas timbul pikiran untuk membicarakan dan menyiarkannya, serta memilih tersiarnya pembicaraan yang keji kepada kaum muslimin. Oleh karena itu kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah, pasti kalian akan mendapatkan bimbingan. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ya, la tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti hamba-hamba Allah, wala tatatabba'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari ya aib-aib mereka. La tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti hamba-hamba Allah, jangan kalian ejek-ejek mereka, jelek-jelekan mereka, dan jangan kalian cari aib-aib mereka. Dan barang siapa yang suka mencari aib-aib saudaranya sama muslim, Allah akan menemukan aib mereka dan memperlihatkan kejelekannya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi masuk di dalam makna qila wa qal yang kedua. Meskipun beritanya memang benar adanya, tapi kalau kita suka menceritakannya, memberitakannya, menyebarkan aib-aib saudara kita, maka ini termasuk bagian daripada makna qila wa qal yang dilarang. Dan ia masuk dalam perkara ghibah yang diharamkan. Dan ghibah itu digambarkan seperti seseorang yang memakan bangkai daging temannya sendiri. Ya. Memakan daging bangkai temannya sendiri. Waliyadzubillah. Kayak termasuk dosa besar yang mana kita diperintahkan untuk menjauhi dan menghindarinya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga menjelaskan tentang dosa orang yang suka menyebarkan berita-berita, menceritakan aib-aib saudaranya. Dan ini merupakan bagian daripada qila wa qal. Nah, baik, kemudian penulis dalam hal ini Al-Ustaz Firanda Andirja hafizallahu taala mengatakan dalam kitab beliau, ini adalah peringatan yang keras bagi setiap muslim, terutama di zaman modern seperti sekarang ini, di mana setiap berita dapat menyebar sedemikian cepatnya melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. Kabar yang belum jelas kebenarannya itu dapat menyebar dengan sangat cepat karena adanya kemudahan membagikan informasi tersebut melalui media sosial maupun media massa lainnya. Hati-hati, lebih lagi di zaman sekarang. Jangan menjadi bagian dalam menyebarkan kebohongan dengan hanya bersandar kepada katanya, kemudian kita menjadi seorang pendusta waliyadzubillah. Sebagaimana hadis tadi, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddits bi kulli masami. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta ketika dia menyebarkan, berbicara tentang sesuatu yang baru ia dengar. Ya. Di media-media atau di zaman sekarang sangat mudah sekali menjadi seseorang ya yang masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Mendengar berita di media sosial, disebarkan kemana-mana, diceritakan kemana-mana. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian tingkat tinggi
bagi kita sebelum menyebarkan setiap berita yang datang kepada kita. Pertama, cek kebenaran berita tersebut, pastikan bahwa sumbernya betul-betul amanah. Ini kewajiban yang kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi dan berita yang ada. Ketika kita mendengarkan berita tentang si fulan demikian, maka kita tanyakan, apakah memang demikian? Apakah memang demikian adanya? Jika memang demikian, maka nasihati ia. Akhi, bukti, demikian dan demikian. Nasihati. Jika keliru, maka nasihati yang menyebarkan. Ya. Jangan ikut-ikutan menyebar luaskan yang pada akhirnya kita jatuh kepada perbuatan dosa yang sama sebagaimana perbuatan pendosa. Baik. Suatu kabar seringkali mengalami penambahan, pengurangan, disusupi kedustaan dan sebagainya. Apalagi jika kabar-kabar tersebut berkaitan dengan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah. Ghibah yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan orang lain, sementara yang diceritakan tidak ada di hadapannya. Itu ghibah. Yang diceritakan sebuah kebenaran, memang kebenaran, tapi akan menjadi ghibah. Kemudian yang kedua, namimah, suka mengadu domba. Baik. Jika kita menyebarkan semua berita yang sampai kepada kita, maka berarti kita ikut menyebarkan katanya dan katanya. Ya, katanya dan katanya. Maka itulah katanya ini adalah perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Bisa jadi merusak hubungan dua orang insan. Katanya Ikam itu disambati ini dan ini. Padahal belum tentu kebenaran beritanya. Dan begitu pula sebaliknya. Akhirnya apa? Menjadi mengadu domba satu dengan yang lain. Padahal semuanya serba katanya. Semuanya serba katanya. Bahkan saya mendengarkan berita yang bisa dikatakan cukup jahat atau bahkan sangat jahat. Ingin mengadu domba ustadz-ustadznya. Katanya ustadznya mengatakan ini kepada ustadz ini. Kemudian ustadz ini, Anda nggak pernah mengatakan apapun, apalagi yang semisal dengan apa yang disampaikan. Ada seorang yang ingin mengadu domba antara ustadz waliyadzubillah dengan berita-berita yang kan bahaya jika seandainya berita-berita seperti ini tidak di-cross-check kebenarannya terlebih dahulu, atau bahaya sekali jika langsung disebarkan dan disampaikan kemana-mana. Hati-hati. Ya, terlebih lagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang yang mana media sosial luar biasa, yang sangat mudah menyebarkan informasi apa-apa yang terjadi di Jakarta, terjadi di bahkan luar negeri sekalipun, dengan waktu yang begitu singkat. Kita yang berada di Kalsel atau bahkan di Banua pun bisa ikut mengetahuinya, hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 atau 10 menit. Begitu cepatnya. Maka berhati-hati, jangan sampai masuk dalam bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pendusta, ya, yang mana suka menyebarkan dan mengutip berita tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Dan meskipun kita sudah mengetahui kebenarannya, pun kita dilarang untuk menyebar-nyebarkannya. Apalagi ini berkaitan dengan aib seseorang. Ini bagian daripada qila wa qal, dan bagian daripada dosa ghibah. Dosa ghibah. Yang dosa ini disamakan sebagaimana seorang yang memakan daging bangkai temannya. Waliyadzubillah. Baik, kemudian terus mengatakan, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita tersebut, menyebarkan berita tersebut akan bermanfaat atau sebaliknya mendatangkan madarat. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan bahwa menyebarkan berita tersebut akan bermanfaat atau sebaliknya mendatangkan madarat. Terlebih pada zaman ini banyak situs-situs atau website yang tidak jelas kethiqohan atau kredibilitasnya. Banyak sekali situs-situs yang seperti ini, ya, menyampaikan berita macam-macam, apalagi sudah membicarakan pemerintah misalnya, waliyadzubillah. Jangan langsung dipercaya. Meskipun ia mungkin bisa dikatakan membawakan informasi-informasi ilmiah. Kita berhati-hati menyebarluaskan, menceritakan, mengomentari, hati-hati. Ketika itu bukan merupakan bidang kita dan kita tidak memiliki ilmu tentangnya, sukut afdal.
Diam itu lebih mulia, lebih utama. Jangan sampai dengan satu kata kita jatuh kepada perbuatan dosa yang Allah Ta'ala haramkan. Ya. Bukankah Rasulullah SAW sabda, kafa bil mar'i kadziban ayu hadits bikulli masami. Cukuplah seorang dikatakan pendusta jika ia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, bi'sa matiyatur rajul za'amu. Sungguh buruk atau seburuk-buruk tunggangan seseorang adalah perkataan kata mereka. Di antara seburuk-buruk ucapan seseorang adalah perkataan katanya, kata mereka, atau yang semisal dengannya. Ini menandakan bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan bukan berdasarkan informasi yang benar. Ya. Bukan informasi yang benar. Baik. Maksudnya, seseorang menukil berita namun tidak jelas sumber perkataan tersebut. Dia hanya mampu mengatakan katanya begini, menurut dugaannya begini. Hal seperti ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ingat, Rasul SAW sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketika kita mendengarkan atau mendapatkan berita-berita yang seperti ini, katanya, apalagi ibu-ibu ya, yang mungkin ya sering kali mendapatkan informasi yang seperti ini, maka hati-hati. Jangan masuk dalam bagian pelaku dosa dengan ikut menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, yang pada akhirnya dicap sebagai seorang pendusta wal'iyadzubillah. Maka lebih baik kita tinggalkan, karena di antara tanda keislaman, indahnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dirinya. Oleh karena itu, kalau ada kabar yang tidak jelas dan tidak bermanfaat bagi agamanya, masih diragukan, maka tidak perlu disebarkan. Kalaupun sudah terlanjur dibaca, maka tidak perlu disebarkan. Terlanjur terdengar, terlanjur terbaca, ya sudah, jangan disebarkan. Lebih baik kita diam, tawakuf. Nah, dan berita apa saja yang kita dapatkan, apalagi ini berkaitan dengan kehormatan seseorang, ya, berkaitan dengan kehormatan seseorang, maka jangan langsung dipercaya. Nah, berikut mungkin 2 langkah yang bisa kita praktikkan saat kita mendapatkan berita atau informasi tertentu yang berkaitan dengan kehormatan seorang, apalagi dia kehormatan keluarga kita, kehormatan suami kita. Bu, katanya suami ibu seperti ini loh, hati-hati, jangan langsung dipercaya, tapi berusaha untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cross check. Dan hal ini pun sebagaimana perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada engkau orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dapat berita, jangan langsung bertindak atau bersikap. Ya. Ada seorang ibu-ibu diberikan kabar, ibu, suami ibu seperti ini. Langsung marah, langsung ngamuk, langsung mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Padahal tidak demikian beritanya. Ternyata yang menyampaikan adalah orang yang hasad dan dengki dengan kehidupan mereka, dengan keharmonisan dan kebaikan kehidupan keluarganya. Akhirnya dia menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Oleh karena itu cross check terlebih dahulu dengan cara yang baik. Dan ini adalah perintah di dalam agama. Allah mengatakan jika dapat berita, ya cross check terlebih dahulu. Jangan sampai karena terlalu tergesa-gesa dalam bersikap atau bertindak, kita malah menimpakan sebuah musibah kepada seseorang, kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya terlebih dahulu, yang menyebabkan pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Ya. Pasti akan menyesal. Lebih baik kita cross check. Lebih baik kita cross check
dan kita tanyakan kebenarannya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim beliau mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan cross-check terhadap berita dari orang fasik. Karena boleh jadi berita yang tersebar ada berita dusta atau keliru. Baik, itu yang pertama. Cross-check. Yang kedua, jangan mudah berprasangka negatif dulu. Jadi jangan bersuudzon dulu sebelum kita mengetahui kebenaran pastinya. Beri banyak uzur. Misalkan dapat berita macam-macam tentang tetangga kita, tentang keluarga kita, atau bahkan pasangan hidup kita. Beri banyak uzur terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai mendahulukan prasangka negatif. Jangan sampai mendahulukan prasangka negatif. Tapi berikan uzur. Lakukan cross-check, berikan uzur. Sampai kita menemukan kebenaran pasti. Jika memang benar adanya ada keburukan dalam dirinya, nasihati dengan cara yang baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Ya. Waspadalah dengan berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Ya. Kalau masih dalam tahapan prasangka saja, lebih baik jangan bertindak apa-apa. Karena prasangka itu tidak dasarkan bukti, tapi hanya sekedar lintasan dalam hati, perasaan dalam hati. Ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan kalian prasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Ya. Dalam hadis sebutkan Nabi SAW dari Imam Bukhari, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba min udhunihil anuk yaumal qiyamah. Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau dengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat nanti. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan tajasus ya. Yang jelas para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tadi dalam ayat disebutkan bahwa kita dilarang untuk berprasangka, mengedepankan prasangka kita. Tapi sebelum itu adalah hendaknya kita mengedepankan husnudzan, kemudian beri banyak uzur sampai betul-betul kita mendapatkan informasi yang pasti, yang valid. Dan setelah itu kita bisa bersikap dengan sikap-sikap yang baik. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, ini adalah dua langkah yang bisa kita lakukan saat kita mendapatkan berita dan informasi dari orang lain tentang kehormatan orang lain yang mungkin bisa tercoreng, bisa rusak. Maka pada saat itu kita lebih mengedepankan kehati-hatian, dimulai dengan cara cross-check kebenaran berita dan selalu berusaha untuk memberikan uzur dan mengedepankan husnudzan. Ya, mengedepankan husnudzan. Ini para hadirin. Dan kita di dalam Islam memang selalu diajarkan untuk itu. Dalam Islam selalu diajarkan untuk berhusnudzan. Kita selalu diajarkan untuk berhusnudzan. Salah satu contohnya disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tunana bil lahm la nadri adzakaru ismallahi alaihi am la. Jadi suatu kaum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa ada kaum yang mendatangi kami dengan membawa daging. Sementara kami tidak mengetahui apakah saat menyembelih mereka menyebut nama Allah ataukah tidak. Karena salah satu syarat agar daging itu bisa kita makan halal itu dengan disebut nama Allah Ta'ala saat penyembelihannya. Nah, sementara daging-daging yang kita beli di pasar dan yang semisal itu tidak diketahui
apakah disebut nama Allah ataukah tidak. Maka Nabi mengatakan, sammullah alaihi wa kulu. Ucapkan bismillah lalu makanlah. Nah di sini makna tersiratnya adalah kita diajarkan untuk berusaha husnudzan kepada orang lain. Kita mengedepankan husnudzan kepada orang lain, terutama terkait berita-berita yang masuk, berita-berita yang terdengar. Sampai kita bisa cross check, sampai kita bisa menemukan kebenaran yang ada. Kalau memang sesuai dengan apa yang tersebar, berita tentang si fulan memanglah demikian nyatanya, maka sikap kita yang lainnya adalah berusaha untuk memberikan nasihat. Ya, datang kepadanya akhi atau ukhti, saya dengar kabar bahwa Anda demikian-demikian. Apakah berita ini memang benar adanya? Maka mungkin dia mengatakan tidak benar. Yang benar adalah demikian. Jazakallah khairan atau jazakillah khairan atas informasi validnya. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hati-hati orang yang dengki, yang ingin merusak dan menghancurkan kita. Doa. Namun kalau seandainya memang benar adanya, tapi sayang banyak dilebih-lebihkan oleh orang lain, misalnya demikian, maka pada saat itu kita berusaha untuk memberikan nasihat. Maka nasihati pelan-pelan. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Mohon izin perkenankan saya memberikan beberapa untayan nasihat yang insya Allah bermanfaat untuk diri pribadi dan Anda. 1, 2, nah itu kan lebih bermanfaat. Itu lebih bermanfaat daripada harus menyebarkan berita yang tidak valid kemana-mana. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi ada dua sikap sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi ketika kita mendengarkan berita yang dalam hal ini masih kurang valid, kurang benar, masih desas-desus, gosip, maka cross check terlebih dahulu, kedepankan husnuzan sampai kita menemukan kebenaran yang ada. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu dan para akhwat. Kemudian beliau mengatakan, ingatlah jika kita menyebarkan setiap berita yang tidak jelas, di mana bisa jadi isinya hanya kedustaan, ghibah, namimah dan sejenisnya, maka kita termasuk menyebarkan perkara-perkara dosa. Padahal Rasulullah SAW sabda yang artinya, cukuplah seorang dikatakan berdusta jika menyampaikan semua yang dia dengar. Terlebih lagi jika ternyata berita yang tidak jelas kebenarannya tersebut akan menggelisahkan masyarakat, membuat mereka ketakutan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk menyebar suatu berita harus dipenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, dicek kebenaran berita tersebut. Kedua, harus dilihat dan ditimbang antara maslahat dan mudarat jika berita itu benar tersebut disebarkan ke masyarakat. Kan banyak berita-berita yang membuat masyarakat takut. Ini berhati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk bagian daripada yang menyebarkan kedustaan, jika memang itu dusta. Dan jika itu benar, maka dipertimbangkan kembali apakah ketika saya sebarkan langsung, ini justru akan membuat mereka takut, atau yang bagaimana. Jadi harus dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ini semua mengajarkan kepada kita akan bahayanya lisan yang tidak terjaga. Itu kan seperti sebuah penyakit ya. Suka katanya itu ada sebuah penyakit. Yang kadang seseorang menikmati ketika dia melakukannya. Nah untuk itu kita diperintahkan di dalam agama untuk senantiasa menjaga lisan. Menjaga lisan kita. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa menjerumuskan kepada dosa. Dalam hadis kan pernah kita sampaikan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata, ternyata kata ini adalah kata yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengannya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Hanya dengan kata. Kata bisa menyebabkan seorang hamba masuk neraka. Maka satu anggota yang sulit untuk dijaga ini, yang kecuali yang diberikan rahmat, ini harus betul-betul kita perhatikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di setiap pagi anggota tubuh kita ini akan mengata-ngatai lisan. Ittaqillah fina. Bertakwalah engkau
bertakwalah engkau kepada Allah tentang kami. Sesungguhnya tangan, kaki ini semuanya akan terkena azab disebabkan karena lisan yang berbuat dosa. Begitu pula kebalikannya. Lisan ini salah satu faktor yang menjadi gambaran bagaimana perilaku dan tingkah laku seseorang. Ya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanu. Iman seorang hamba tidak akan lurus hingga hatinya lurus, dan hati seorang hamba tidak akan lurus hingga lisannya lurus. Semua berkaitan erat. Seluruh amal anggota badan berkaitan erat dengan lisannya. Dan seseorang akan tercermin perilakunya, perbuatannya dari cara dia berbicara. Nah, ini menunjukkan kita wajib untuk senantiasa menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita, tidaklah keluar darinya kecuali hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu dalam masalah berbicara, kaidah dalam berbicara itu adalah jika tidak bisa berbicara yang baik, maka diam. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, misalkan ada teman di samping kita mau ngobrol nih, ya. Mungkin semestinya kita sudah mulai berpikir dalam otak kita, dalam benak kita, apa yang akan kita sampaikan nantinya adalah hal-hal yang bermanfaat. Jika seandainya kita mulai mengajak ngobrol dan nanti ini akan lari kepada hal-hal yang diharamkan, maka lebih baik diam. Cukup dengan mengatakan, akhi, ukhti, gimana kabarnya, sehat, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Itu lebih berpahala gitu. Daripada justru malah jatuh kepada kata-kata yang mengandung dosa. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin ay yahfaza lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslahah. Wa mata istawal kalam wa tarakuhu fil maslah fas-sunnah il amsaku anhu li'annahu qad yatajarra'ul kalam al-mubah ila haram aw makruh wa dhalika katsirun fil 'adah was salamatu la ya'diluha syai'." Ketahuilah bahwa sudah selayaknya bagi seorang yang mukallaf untuk menjaga lisannya dari seluruh ucapan kecuali ucapan yang tampak padanya kemaslahatan. Kalau ada maslahatnya, ucapkan dan sampaikan. Maka kapan saja berucap dan meninggalkan ucapan itu sama kemaslahatannya, maka yang sunnah adalah menahan diri. Kalau seandainya ini dua perkara antara diam dan berucap adalah antara kemaslahatan antara berucap dan diam sama, maka yang sunnah adalah menahan diri untuk berucap. Dikarenakan ucapan yang mubah kadang-kadang bisa mendorong kepada yang haram dan makruh. Dan yang demikian itu banyak terjadi dalam kebiasaan manusia. Sementara keselamatan tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Sedikit sekali. Dengan satu atau dua kata bisa menjerumuskan yang kepada kerusakan. Baik kerusakan pada agamanya atau kepada hubungan sosial dengan orang lain. Tersinggung, sakit hati, kelahi, dan yang semisal. Disebutkan dalam hadis dari Anas, ia berkata, ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka berkatalah laki-laki lain sementara Rasul mendengar, bergembiralah dengan surga. Maka Rasul bersabda, ma tadri, fala'allahu takallama fihi fi ma la ya'ni, au bakhila fi ma la yanqusuhu. Ketika Nabi dan para sahabat hendak menggumurkan atau sedang mendatangi orang yang meninggal dunia, ada seorang laki-laki yang mengatakan, bergembiralah di surga. Jadi seakan dia memberikan ungkapan atau ucapan selamat kepada yang meninggal, semoga engkau bergembira atau bergembiralah di surga. Maka dia mengatakan, mata dari kamu tidak tahu. Barangkali dia telah berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat atau bukan urusannya. Au bakhila bima la yanqusu, atau dia bakhil terhadap perkara yang tidak mengurangi hartanya. Bayangkan. Ketika sahabat yang mengatakan bergembiralah di surga, Nabi mengatakan belum pasti. Jangan-jangan dia mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, ternyata ucapan-ucapan tidak bermanfaat ini bisa menjadi penghalang seorang masuk surga, waliyadzubillah. Atau bisa membuatnya masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dengan lisan, dengan ucapan. Maka hati-hati. Terutama penyakit yang namanya qila wa qal tadi. Ini rasa lisan tuh gatal sekali, pengen ikut-ikutan dalam membicarakan, apalagi yang namanya ghibah. Apalagi yang namanya ghibah.
Biasanya dimulai dari, tahu nggak? Nah, sudah panjang kemana-mana tuh. Lagi ngumpul ibu-ibu 10 orang. Ngumpul. Sambil nunggu anak-anak pulang sekolah. Duduk di teras. Awalnya salam, cibiki duduk. Bu, tahulah. Nah, itu sudah mulai kunci. Akhirnya larinya kemana-mana. Yang semestinya dengan perkumpulan tersebut dia bisa mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Namun disebabkan karena qila wa qal, ini yang akan menjadikan mereka jatuh kepada perbuatan dosa. Maka berhati-hatilah. Ini dosa yang diremehkan. Atau mungkin tidak dirasa sebagai dosa padahal ia dosa. Dosa yang tidak dirasa sebagai dosa padahal ia dosa. Kadang kan orang berdosa dia sadar dia sedang berdosa. Namun ada kalanya orang yang tidak sadar dia sedang berdosa. Di antaranya nih qila wa qal. Baik dia menceritakan berita yang tidak jelas kebenarannya, atau dia menceritakan berita-berita yang memang jelas kebenarannya, tapi dia menyibukkan diri dari yang pada akhirnya jatuh kepada ghibah. Nah, biasanya dosa ini terjadi saat apa? Kumpul-kumpul. Nah, ini bahaya. Sedang kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong. Ya. Tidak kumpul-kumpul saja bisa terjadi kan? Baik melalui telepon, apalagi sedang berkumpul-kumpul. Dosa-dosa, ya coba kita sebutkan dosa-dosa saat kumpul-kumpul itu apa? Gosip. Yang di dalamnya ada fitnah. Nah, kalau fitnah ini kan menyebarkan berita yang tidak benar. Atau ghibah. Ya. Ghibah itu zikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Itu ghibah. Ya. Sementara fitnah itu adalah mengata-ngatai seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu fitnah. Kalau ghibah ya sesuai dengan kenyataan tapi dia sebut-sebut dan orang lain tidak sukai, tidak menyukai hal tersebut disebarluaskan. Karena itu aib. Makanya ini ghibah. Itu ketika sedang nongkrong itu bisa lari kepada perbuatan tersebut. Ini salah satu dosa saat nongkrong, ghibah, namimah, fitnah. Ya. Dan ada sisi buruknya, yaitu ghibah itu ya ada sisi kelezatannya maksud saya. Lezat sekali ghibah. Oh iya. Akhirnya timbul bersambung-sambung. Dari 10 orang yang berkumpul, 1 orang yang memulai, akhirnya 9 orang lainnya membawakan cerita yang berbeda-beda. Rasa nikmat, nah ini bahaya. Nikmat di atas dosa wal'iyadzubillah. Ini dosa saat kumpul-kumpul itu gosip, ghibah, namimah, ya. Gunjing, hasad. Maka ini harus kita hindari para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi jangan sampai terjatuh kepada perbuatan dosa disebabkan karena lisan dan ucapan kita. Yang sampai terjatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Terutama nih sedang kumpul-kumpul. Ini mungkin beberapa masukan atau nasihat yang bisa disampaikan. Kalau sedang kumpul, itu apa sih yang harus kita lakukan? Bisa dengan mendatangkan ahli ilmu untuk menyampaikan siraman nasihat. Bisa dengan kaji Al-Quran atau saling membetulkan bacaan, atau juga bisa saling muraja atau mudzakarah, mengulang-ulang kembali apa yang pernah dipelajari atau apa yang pernah dikaji, atau mungkin membaca kitab, ya, dan yang semisalnya. Nah, ini mungkin di antara masukan-masukan yang bisa diberikan saat berkumpulan itu apa sih yang bisa kita sampaikan? Apa sih yang kita lakukan agar tidak jatuh kepada dosa, malah justru mendatangkan pahala. Dan mudah-mudahan dengan itu akan tercipta suatu kelompok yang semuanya ingat kepada Allah Ta'ala dan saling menasihati satu sama lainnya. Ya. Dan ketika ada yang mulai nih,
ketika ada yang mulai qila wa qal, maka harus segera dinasehati. Harus segera dinasehati. Jangan dibiarkan. Karena ini pasti akan berkepanjangan dan akan terus berjalan terus-menerus. Harus segera dinasehati. Ketika saya dapat berita seperti ini. Mohon maaf Bu, kami khawatir kami jatuh kepada ghibah. Kami khawatir jatuh kepada perbuatan yang dilarang. Mungkin kita cari pembicaraan yang lain. Kita cari pembicaraan yang lain yang lebih bermanfaat dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini perbuatan dosa yang diharamkan sebagaimana disebutkan di dalam hadits ini, bahwa di antara perbuatan tersebut adalah qila wa qal. Masih ada dua lagi, yaitu kathratus su'al wa idha'atul mal. Kathratus su'al wa idha'atul mal, yaitu banyak meminta, banyak bertanya atau banyak meminta, dan yang kedua adalah suka menghambur-hamburkan harta. Mudah-mudahan kita bisa pelajari dan bisa kita kaji bersama pada kesempatan berikutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.